Halo, halo. Ya Pak, Ya, Ah, Pak. sebentar, satu menit ya, 1 menit saya baru sampai. ya Pak. Ya, halo. Malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke. Mohon maaf ya terlambat sedikit nih. Oh, sudah 4 menit terlambat. Ya, ini dari kalau dari masjid itu pas jam 20 10 keluar. Ya, oke. Eh, screenshot, screenshot, screenshot. Sudah? Halo? Screenshot. Sudah belum? Mega Marsha, Udah Bang, tapi di laptop aku kameranya pada nggak nyala. udah Abang aja yang screenshot. Udah screenshot Pak. Sudah, screenshot. Kameranya kalau nggak ada ya apa boleh buat? Tadi itu absennya. Oke, silakan berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni austadi'uka ma alamtanihi faraduthu ilayya inda hazati wala tunsainihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan jangan Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan, seru sekalian alam. Shadaqallahul azim. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, diposting ya doanya. Siapa ini Devita ya? Rindu, Pak. Oh, Rindu. Oke, ya. Rindu diposting apanya? Doanya ya. Oke. Agenda. Agenda kita, agenda. Siapa yang mau tampilkan agenda? Sekarang kuliah keberapa? Apa agenda kita? Oke. Bentar ya, saya tutup dulu ya kamera ya, biar saya bisa lihat.
Standar trade model ya. Oke. Itu assignment minggu lalu apa aja itu? Ini siapa ini? Franz ya? Iya, Pak. Nah, Franz satu pin ya. Assignment minggu lalu apa? Kalau dari videonya saya telusuri, ini, Pak. Nah, dari video mana? Dari video yang direcord sama Anggi, Pak. Oh, itu saya minta bukan tabel apa ya, bukan tabel 31 ya. Gambar 31, 32, 33 ya. Dan juga 34. 34, 43 ya. Nah, ya jadi coba diperhatikan lagi. Ini kemarin siapa ini? Siapa yang bikin tugas itu kok lama-lama? Jadi saya nggak bisa apa namanya perbaikin ya. Jadi gambar ya, gambar 31, mana ada tabel? Gambar 31, 32, 33, kemudian gambar 43. Coba. Itu situ. Tulis. Gambar 31, 32, 33. Tulis. Nggak bisa ditulis, Fran. Udah, Pak. Kok di sini nggak berubah? Ada yang berubah nggak teman-teman di layar teman-teman? Di saya nggak berubah, belum berubah dia. Ini yang hadir Rindu, Marsa, Mega, Rido. Ini Rido agak apa ya, hilang-hilang apanya. Bulan, hanya itu ya yang hadir ya. Oh, maksud saya tadi di apa itu ya, di agenda tadi itu. Kopi itu masuk ke agenda tadi. Kopi masukkan ke agenda tadi. Nah, halo? Ya, Ya, Pak. nah coba cek sekarang. Ini yang tadi nomor 4 itu apa tuh nomor 4 itu? Nomor 4 itu apa? Oh, tadi udah betul tadi, di copy tadi kan? Nah, sekarang yang nomor 4 itu hapus saja itu Kak, itu hapus saja ya, itu nggak ada. Ah, ya, ya. Nah, gambar 31 sampai dengan gambar 33 kemarin sudah dibahas ya. Nah, tinggal gambar 33-nya yang belum, artinya belum tuntas betul. Gambar 43 sudah dibahas ya. Nah, jadi kalian yang tidak datang kemarin bisa nggak ya? Sedangkan yang datang aja mungkin nggak bisa. Sekarang saya minta tolong tampilkan tugasnya itu, ya. Siapa yang sudah buat tugasnya?
Siapa yang sudah buat tugasnya? Ridho, 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 Ya, Pak. mana tugasnya? Hah? Dek, Dek. Mana Ridho? Ridho, Tunggu, Pak. ya? Frans, laporan internal kontrolnya mana Frans? Siap, Pak. Sebentar saya kirim, Pak. Ah, Ridho, habis waktunya. Kamu bikin nggak? Ridho. Ah. Atau ada yang lain yang mau menjelaskan gambar 31, 32, 33 dan gambar 43? Ada? Ada yang mau menjelaskan? Hah? Pak, izin Pak, sambil nunggu Rido, boleh nggak saya coba menjelaskan video yang Bapak kirimkan? Bapak bilang kalau ada yang mau coba jelasin, boleh di grup, Pak. Oh, video. Oh, video ya. Oke. Boleh. Daripada kita buang-buang waktu, lanjut loncat aja kita ke video dulu. Oke lah, nggak apa-apa. Silakan, Frans. Baik, Pak, makasih. Sebentar. Jadi teman-teman mohon izin untuk mencoba menjelaskan video yang Bapak kirim di grup kita itu berjudul Single Country Gains from Trade International Economy. Intinya video itu membandingkan kurva sebuah negara itu sebelum masuk ke perdagangan internasional sama setelah masuk ke perdagangan internasional gitu. Nah, di layar Bapak teman-teman bisa lihat itu di capture dari YouTube-nya. Yang di sebelah sini itu sebelum kurvanya, ini kurva normal, itu sebelum masuk ke trade-nya atau perdagangan internasionalnya. Di sini, di sebelah sini itu kurvanya berubah setelah sebuah negara itu melakukan perdagangan internasional. Hasilnya adalah terlihat di segitiga ini tercipta triangle. Triangle inilah yang menjadi pembahasan ekonomi internasionalnya. Kemudian eh, kita mulai di awalnya itu kurvanya berbentuk seperti ini gitu. Yang ini itu yang merah ini itu production possibility frontier yang sebenarnya disingkat PPF gitu. Untuk yang ini itu bisa sebut community indifference curve atau country indifference curve gitu. Ini barometernya gitu. Nah, nanti ini tuh harganya antara perbandingan harga antara X dan Y. Sebenarnya yang mau dicari itu yang mau diketahui itu rasionya. Kita mencari rasio perdagangannya. Kemudian, nah di sini tuh awalnya titik pertama
itu disebut domestic production atau domestic consumption, di mana ekspornya sama dengan nol, ya impornya juga sama dengan nol. Dan kemudian terjadi sebuah garis lurus, kita tarik ke sini ke sumbu X dan Y, itu dia menjadi ini. Nah, tadi kan ini, gitu. Sekarang dia berubah menjadi ada Y1, ada Y2-nya gitu. Terus ini adalah increase consumption, yaitu yang tadinya di sini dia berubah ke sini titiknya karena ada perubahan harga, yaitu price of Y is lower internationally gitu. Ini pada posisi market sudah open market, artinya negara tersebut sudah masuk ke ranah perdagangan internasional gitu, sehingga ada perubahan gitu. Terus bagian sini tuh increase consumption, konsumsinya naik gitu. Nah, dari Y1 ke Y2 gitu. Terus di sini titiknya juga berubah, yang tadinya di sini berubah ke sini, kemudian garis birunya yang tadi begini dia berubah menjadi seperti ini. Dan di sini tuh dia export reduce. Nah, teman-teman yang di sini itu di antara Y1 sama Y2 itu biasanya ada hubungan impornya, dan di antara X1 dan X2 itu ada hubungan ekspornya. Terus, nah ini kurva yang lebih jelas setelah after trade-nya. Jadi dia ada perubahan consumption yang tadinya di sini menjadi ke sini gitu. Terus, ya ini tadi kan saya bilang ini ekspornya dan ini importnya. Nah, setelah yang ini, setelah negara itu ngerasa ada perubahan setelah mengikuti, ada kemanfaatan mengikuti perdagangan internasional, negara itu kemudian membuat domestic production yang baru di sini. Gitu. Kalau salah dikoreksi ya Pak nanti Pak. Ya, ya, enggak apa-apa. Lanjut dulu, lanjut dulu. Lanjut dulu. Jadi lupa-lupa ingat sih. Ini domestic production-nya berubah dari sini pertama, sini kedua, sekarang ketiga, menciptakan adanya Y4, keseimbangannya Y4, X dan X4 gitu. Nah, di sini ekspor, di sini import, di sini sebut triangle-nya di sini. Berikutnya, nah betul, sini impornya, sini ekspornya gitu. Nah, ini triangle-nya yang dibahas untuk perdagangan, untuk internasional ekonominya, triangle-nya di sini gitu. Ini ya, decrease in production of Y, ini increase production of X. Nah, ini dia nanti itu ada kayak rumus, nanti Y1 kurang Y4, X1 kurang X4 gitu. Sekian Pak penjelasan saya. Semoga nggak salah. Ya, oke. Oke, Franz, ya. Kemarin saya janjikan berapa? 5 pin ya. 5 pieces Pak. Saya nggak tahu piecesnya kue atau bunga. Oh, ya 5 pieces kan 5 biji maksudnya tuh. 5 pin. 5 pin ya, saya janjikan. Oke, 5 Siap pin Pak. untuk Terima kasih 5 Pak. pin untuk Franz. Ada yang mau menanggapi? Ada yang juga mau menjelaskan juga? Nah, kalau nggak ada, sekarang saya sediakan lagi ya. Siapa yang bisa menjawab 1 pin ya. Tolong nih kan ya, nanti setengah perjalanan kita kembali ke tabel, ke gambar 31, 32, 33, dan 43 ya. Oke, siapkan dulu videonya. Franz, videonya siapkan. Gambar Franz tadi juga siapkan. Baik Pak. Coba siapkan videonya. Tampilkan dulu sebentar, hanya mencobaan aja. Apa sekedar bahwa videonya ada, bisa ditunjukin. Oke. Udah, videonya ada, bisa. Jalan belum?
Jalan di videonya. Udah. Coba jalankan sebentar, jalankan aja. Suaranya keluar nggak ya? Nggak keluar suaranya ya? And imports and exports. Ya, keluar suaranya. I'm not going to be real technical in this video. In another video, I'll talk about marginal rate of transformation and marginal rate of substitution and how these two are equal to each other. And it becomes a little bit more technical and a little bit more mathematical. And I'll save that for another video. Oke, stop. Ya, stop ya. Tadi yang tadi. Ya, stop. Oke, Marsa. Ordinatnya apa ini, Marsa? Marsa, Ya, Pak. apa ordinatnya? Rindu, apa absisnya? Ridho. Iya, Pak. Coba kamu, oke. Ordinatnya apa di situ yang nampak ordinatnya? Koordinat lah, koordinat. Crash ya, Pak. Hah? Oke. Jadi begini ya. Sepertinya saya juga sudah ada ngalamin ya, lumayan lah ya. Artinya ngalamin kelas seperti kelas kalian ini ya. Yaitu kalian enggak punya basic ya, enggak punya basic dengan gambar-gambar. Ya. Nah, ini sebenarnya kan saya kemarin juga selalu sebenarnya enggak bagus saya ngomongnya. Ini di SMP ya, gambar-gambar seperti ini namanya, kalau mungkin di SMP nggak tahu, kalau sekarang, kalau dulu namanya salib sumbu ya. Nah, itu ada di SMP, di SMA tuh dipelajarin. Kemudian ketika kita masuk proses ekonomi, di ekonomi mikro, makro, ya, teori ekonomi itu semua sudah dipelajari ya, gambar-gambar itu. Nah, anehnya kalian tidak tertarik dengan gambar-gambar itu, tetapi kalian masuk fakultas ekonomi. Nah, di situ kesalahannya ya. Ilmu ekonomi ya ini senjatanya, ya. Jadi kalau kalian masuk fakultas ekonomi, nggak suka kalian dengan gambar-gambar begini, salah fakultas kalian. Ya. Nah, ordinatnya lihat itu ada barang Y. Coba tolong tunjuk Franz, barang Y. Mana barang Y? Pakai kursornya Franz, tunjuk. Ordinat apa absis ya, Pak? Barang Y, ordinat, barang Y. Mana barang Y? Nah, itu barang Y. Oke. Perhatikan. Kalau di situ kan masih ada Y1 aja ya. Kalau di bawah Y1, katakanlah kita buat di situ Y2 misalnya, itu artinya apa? Semakin banyak barang Y, semakin kemana dia? Hah? Semakin banyak barang Y, semakin kemana arahnya? Titik nol di mana titik nol? Ya, titik nol. Kalau semakin banyak barang Y berarti semakin ke atas. Ya, nah. Kayak gini, ini saya menjelaskan seperti di SMP ya. Nah, itu yang jadi problemnya. Saya pun udah gimana ya, masa menjelaskan seperti di SMP. Ya. Nah, sekarang barang X.
Kalau banyak dia kemana? Ah, oke. Nah, sekarang lihat yang diproduksi barang Y sebanyak berapa? Sebanyak berapa barang Y yang diproduksi? Pak. Hah? Barang Y yang diproduksi sebanyak berapa? Lihat yang gambar kiri dulu. Nah, sebanyak Y1. Ya. Nah, Y1 itu ya terserah berapa kek. Ya, sebanyak Y1. Katakanlah misalnya kalau dia minyak misalnya 1.000.000 barel per hari misalnya. Ya kan? Nah, barang X sebanyak X1. Barang X. Barang X sebanyak X1. Mana barang X yang diproduksi? Nah, katakanlah apa misalnya nikel. Nah, nikel sebanyak 1.000.000 ton, katakanlah begitu pula, atau 800 ton per hari, X1, gitu ya. Jadi itulah yang diproduksi oleh negara ini, katakanlah Indonesia misalnya. Mana garis batas produksinya? Mana garis batas produksinya, Frans? Ya, garis yang merah itu ya, itu namanya garis batas produksi, PPF-nya. Sekarang coba kamu taruh kursor kamu di mana aja, Frans? Coba, di mana aja kamu taruh kursor kamu? Nah, jangan jauh betul lah. Ah, situ. Situ. Misalnya ada titik di situ. Ridho, bisakah dia memproduksi di titik yang kursor yang Fran itu, Ridho? Ridho, Ya, Ridho, Pak. Ya, Pak. bisa nggak dia berproduksi di titik yang Frans tempatkan itu? Bisa nggak? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Hah? Kenapa tidak bisa? Nah, kemarin kan kamu sudah tunjukkan bukti-buktinya waktu kuliah kemarin. Ridho? Coba pindahkan lagi ke dalam, Frans. Ah, kalau di situ, Ridho, aduh, ini seperti nggak jalan anunya ya. Kemarin udah dijelaskan loh itu. Kalau di situ, itu malah dia bisa produksi, malah ada tenaga kerjanya atau faktor produksinya yang nganggur itu, ya. Nah, supaya faktor produksinya tidak nganggur, dia harus berproduksi di sepanjang PPF itu, ya, di sepanjang PPF itu. Mana PPF tadi, Frans? Nah, di sepanjang itu kombinasi barang Y dan barang X yang bisa dia produksi. Ya. Nah, misalnya kasih lagi titik Y2, katakanlah di atas sedikit Y2. Y2. Ah, situ Y2 misalnya ya. Lihat, Y2 di situ. Kalau dia berproduksi di Y2, apa yang harus dikorbankan? Berapa banyak X yang dikorbankan? Coba, Fran, garis. Y2 tadi. Ya, situ. Kalau dia ingin berproduksi Y2, berapa banyak X yang harus dia korbankan? Itu mah bukannya berkorban mah itu. Ya, jadi ada X yang dikorbankan karena dia harus menambah produksi Y2. Oke? Jadi kalau dia mau nambah produksi Y2,
harus ada X yang dikorbankan. Sebaliknya, kalau seandainya dia mau menambah X menjadi X2, berapa banyak Y yang harus dikorbankan? Harus ada Y yang dikorbankan. Itulah namanya opportunity cost. Ya. Jadi kalau kita ingin memproduksi suatu barang, pasti kita kehilangan kesempatan memproduksi barang lain. Ya. Nah, berapa besar kehilangannya itu? Karena kita memproduksi satu barang atau memproduksi sesuatu, itulah opportunity cost. Di sini gambarnya melengkung, cembung ya. Kalau kemarin yang gambar 33 itu kan garis lurus. Nah itu kenapa dia cembung? Itu karena ada hukum ekonomi yang namanya diminishing marginal rate of return. Kalau kamu balik ke video tadi ada itu. Itu harusnya sudah makanan sehari-hari kalian itu. Ya, diminishing marginal rate of return itu. Karena apa? Karena namanya faktor produksi. Misalnya saya kasih contoh kemarin. Misalnya kamu bikin kue di dapur, ya, kamu sendiri bikin kue di dapur bisa 1 jam itu 10 kue. Kamu tambah orang aja nih kamu tambah nih, nah itu enggak jadi 20 dia, ya, dia pasti kurang dari 20 itu. Kamu tambah lagi orang lagi, jauh juga enggak akan 30 dia. Ya, nah, kamu tambah lagi sampai akhirnya kamu tambah jadi katakanlah 50 orang di dapur itu malah kacau balau, bukannya bertambah. Ya, nah itu namanya diminishing marginal rate of return. Begitu juga kalau kita misalnya di sawah, satu orang petani katakanlah 1 petak sawah, berapa hasilnya? Ditambah 2 petani, tapi sawahnya masih 1 petak itu juga. Nambahnya nggak garis lurus. Nah, itu namanya garisnya mencembung, itu sebabnya cembung. Produksinya itu akan tidak garis lurus bertambahnya. Itu namanya hukum diminishing marginal rate of return. Itu kalau di SMA, kalau di IPS pasti belajar di kelas 1 itu. Ya. Kalau kalian belajar ilmu ekonomi di sekolah, di SMA dulu pasti belajar itu. Hukum hasil yang semakin berkurang namanya. Ya, kalau di gambar 31, 32, 33 masih dianggap tidak berlaku hukum itu gitu, supaya memudahkan aja. Oke. Jadi apa itu opportunity cost? Rindu? Apa itu opportunity cost, Rindu? Rindu apa opportunity cost? Mega, apa itu opportunity cost? Hah? Bulan, apa itu opportunity cost? Makanya, jadi tadi sudah disebutkan, kita ingin memproduksi satu barang, ada yang dikorbankan, ya kan? Apapun lah, kalian melakukan sesuatu pasti ada yang kalian korbankan karena melakukan sesuatu itu. Marsha, kamu ke kampus, apa yang kamu korbankan? Kamu ikut kuliah ini, apa yang kamu korbankan? Hah? Marsha, apa? Waktu. Ya, waktu apa? Waktu apa? Kalau kamu nggak ikut kuliah ini, kamu ngapain? Marsha, Ya, Pak. kalau kamu nggak ikut kuliah ini, kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain, Pak. Nggak ngapa-ngapain. Iya. Ya, berarti kamu ngelamun lah. Itu. Ngelamun, menghayal-menghayal. Itulah opportunity cost-nya.
Gara-gara ikut kuliah ini gua nggak jadi ngelamun-ngelamun nih, padahal gua mau ngelamun-ngelamun. Itu opportunity cost-nya. Paham? Rindu, kalau kamu nggak ikut kuliah ini, kamu ngapain? Kerja, Pak. Hah? Kerja, Pak. Kerja apa? Jualan, kerja, Pak. Ah, iya. Jadi itu opportunity cost-nya. Kamu korbankan nggak bisa jualan karena kamu ikut kuliah online malam ini. Malam-malam ini kamu jualan apa, Rindu? Hah? Jualan ini, Pak. Jualan parfum, jualan sendal, jualan banyak, Pak. Oke, malam-malam nih. Iya, Pak. Oke, oke. Nah, itulah opportunity cost-nya. Ya. Nah, Wulan, kalau kamu Ya, pilih, kamu kan sudah pilih si Boy. Wulan, Iya, Pak. kamu kan sudah kamu pilih si Boy, kan? Si Boy namanya kan? Boy. Ya, si Siapa, Boy. Pak? Ya namanya, anggaplah namanya Boy dulu. Apa Iya, yang kamu, Pak. karena kamu pilih si Boy? Hmm, baiknya mungkin, Pak. Hah? Baiknya mungkin. Baik, Lim? Baiknya. Baiknya? Bukan begitu. Kamu sudah memilih si Boy karena kamu memilih si Boy, padahal kamu bisa pilih si Reza, si David, Hmm, ya kan? Siapa lagi? Si Anies Baswedan misalnya kan? Itulah yang kamu korbankan karena kamu memilih si Boy. Paham? iya, Bulan. Pak. Iya, Nah, Pak. coba kamu nggak milih si Boy, kamu bisa pilih si Reza. Apa boleh buatlah karena kamu sudah pilih si Boy, Reza terpaksa minggir, ya kan? Nggak diterima lagi apa yang incoming call-nya, udah dihapus namanya kan? Iya. Nah, itu namanya opportunity cost. Sesuatu yang dikorbankan karena kita memilih sesuatu. Paham? 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 Kalau seandainya kita mengorbankan banyak karena memilih sesuatu, kalian itu tadi kan contohnya cuma dua aja, X sama Y. Sekarang misalnya kayak si Rindu, dia ada 4 pilihan, ya kan? Ada si Boy, ada si Jack, ada si Martin, ada siapa lagi? Ada si Rico. Oh, dipilihnya si Jack. Maka ada 3 yang terkorbankan kan? Nah, mana opportunity cost yang sering dianggap opportunity cost adalah yang terbaik yang kita korbankan. Nah, itu adalah opportunity cost. Si Marsa, malam ini dia harusnya bisa nonton TV, terima kunjungan si Boy, atau malam ini dia bisa ya nulis-nulis naskah novelnya. Tapi dia ikut kuliah ini. Jadi 3 itu nggak dilakukannya karena dia ikut kuliah online ini. Katakanlah di antara 3 itu yang paling disayanginya adalah menerima kunjungan si Boy. Menerima kunjungan si Boy itulah opportunity cost-nya. Paham? Jadi sekali lagi opportunity cost adalah sesuatu yang terbaik yang kita korbankan karena kita memilih sesuatu, karena kita melakukan sesuatu. Paham? Ini adalah konsep paling penting dalam ilmu ekonomi. Kalau kalian tidak tahu apa itu opportunity cost, saya SE Pak, sarjana ekonomi, opportunity cost nggak tahu, bodoh. Artinya beli ijazahnya itu, ijazah beli, ngaku pula SE dari Uniba, malulah Uniba, opportunity cost nggak tahu. Ya, paham?
Ya, nah, kembali ke gambar tadi ya. Oke. Nah, jadi itu ada kurva produksinya yang merah, kemudian ada kurva konsumsinya. Kurva konsumsinya itu yang kebalikannya, yang cekung, indifferent curve itu. Nah, itu kurva konsumsinya. Indifferent curve itu sebenarnya kalau kalian tak tahu, tak boleh kalian lulus mikroekonomi. Ini sebenarnya semuanya dasarnya mikroekonomi ya. Nah, jadi kalau di sini kita pergunakan indifferent curve ini sebagai kurva kesejahteraan. Nah, dia akan menunjukkan berbagai kombinasi barang yang menunjukkan kepuasan yang sama, makanya disebut indifferent curve. Jadi kalau ada orang membeli misalnya kombinasi Y sebanyak berapa dengan X sebanyak berapa, ya misalnya kalau dia Y5 X3 itu sama dengan puasnya dia dengan Y4 X4. Itu kalau kalian gambar itu sederhana sekali ya. Nah, itu namanya indifferent curve. Jadi kurva konsumsinya. Nah, di sini diperlakukan sebagai kurva kesejahteraan. Kalau indifferent curve itu, IC itu bergerak ke atas, coba lihat di kanan itu, di kanan, gambar kanan itu dia bergerak ke atas. Nah, itu artinya kesejahteraan itu bertambah. Ya, nah kesejahteraan negara itu bertambah. Itu kuncinya ya. Pasti enggak paham kan? Paham nggak? Paham? Oke, nah sekarang ada lagi garis harga, rasio harga, price X per price Y, harga X dan harga Y. Ya, jadi si negara ini dia hanya berproduksi tergantung kepada rasio harga barang X dan barang Y. Kalau seandainya sekarang barang Y naik harganya, perhatikan di situ. Barang Y naik harganya, kemana berubah miringnya kurva garis apa itu? Garis rasio harga itu. Franz. Misalnya harga Y naik. Kemana berubahnya? Naik dari Y3 ini ya Pak? Ya, sekarang garis rasio harga mana? Yang gambar kiri. Rasio harganya ini Pak. Gambar kiri. Ini. Gambar dulu. Gambar kiri. Ah, itu. Nah, itu rasio harga. Oke. Dikatakanlah sekarang harganya sama-sama 10. Ya, sama-sama X10 harganya $10, Y $10. Harga Y naik menjadi $15. Kemana bergerak rasio harga, apa itu? Harga Y naik. Kalau harga Y naik, tentu logikanya gimana? Si negara ini, apa yang diperbanyak diproduksinya? Kalau harga Y naik, good Y-nya yang akan diproduksi lebih banyak, Pak. Yang jadinya yang di X ini dia lebih sedikit range-nya, Pak. Ya, kalau harga Y naik, dia akan memproduksi Y yang lebih banyak. Jadi kemana bergeraknya itu? Gini, Pak. Rasio harga itu, garis rasio harga itu Ini lebih ke dalam, Pak. kebalik. Kalau harga Y yang naik, dia ke atas. Jadi ini susahnya kita di sini. Jadi kalau kamu lihat di gambar kanan itu harga X yang naik itu. Nah, kalau harga Y yang naik kebalikannya. Ya. Kalau harga Y yang naik. Iya kan, Pak? Kalau harga Y-nya naik misalnya ke Y3 nih, Pak. Dari Y1 ke Y3 kan naik, Pak. Perubahan harga good Harga Y-nya. itu jumlah yang diproduksi atau dikonsumsi. Itu bukan harga. Harga enggak ada di situ. Oh. Itu bukan harga, itu kuantitas.
yang diproduksi ataupun yang dikonsumsi. Berarti Jadi kalau kalau misalnya kita lihat di grafik kurva ini, kita mau mengetahui harganya dari titik ini gitu Pak ya. Ini harga ya rendah, kalau, ini harga sedang, ini harga tinggi gitu Pak ya. nah, kalau kita lihat di gambar kanan, itu harga yang naik adalah harga X. Ya, nah, harga X yang naik. Aneh kan, dia harga X naik tapi dia bisa dia bertambah sejahtera negara itu. Konsumsinya bertambah, ekspornya bertambah, ya kan, kesejahteraannya naik. Nah, karena harga X naik. Nah, jadi kalau seandainya negara ini berspesialisasi dalam barang X, sejahtera dia, ya. Nah, jadi ambil contoh keunggulannya Rusia apa? Senjata Rusia. Kalau Rusia kalau banyak perang, Rusia makmur ya. Senjatanya banyak kejual. Akibatnya makmur dia. Ya kan, negara-negara Arab itu kalau naik harga minyak ya makmurlah dia. Ya. Nah, oke, lihat, perhatikan. Sekarang kalau X itu harganya naik, maka price rasionya menjadi semakin tegak ya, nah, semakin tegak itu. Perhatikan tuh, mana gambarnya, Franz? Nah, semakin tegak dia, ya, semakin tegak. Oke. Nah, sekarang dengan posisi seperti itu, dia akan berproduksi sebanyak apa? Sebanyak apa? X-nya sebanyak apa yang diproduksinya? Sebanyak X4. X4. Dia akan berproduksi sebanyak X4. Ya kan? Perhatikan itu. Sementara untuk menaikkan kesejahteraannya, dia cuma butuh X-nya itu sebanyak mana? Sebanyak mana dia butuh X-nya? Ya, X, ada tadi itu, mungkin gambar berikutnya. Coba lihat gambar berikutnya, putar gambar berikutnya biar ada apanya, biar ada angka-angkanya. The quantity of good Y is plotted along the y-axis or the vertical axis. The quantity of good X is plotted along the x-axis. The red line is the country's production possibilities frontier, or PPF. Nah, itu batas The blue produksi. line here, the straight line, is the ratio of price X to price Y. Jadi lama, cepatkan dikit. Nanti kalian dikit. Lagi, dapatkan. Production. Lagi. Yang sampai dia miring itu. Itu pun boleh lah ya. Ya, itu juga boleh. Itu kan, ya itu ada. Oh, tambah lagi. Titik yang terakhirnya belum. Itu. Ya, itu coba. Oh, belum lagi. Belum. Lagi. Nah, lagi tambah, dipercepat lagi. Tarik lagi ke kanan. Lagi dikit lagi. Ya, itu udah lumayan dah. Ya, itu aja. Ya, itu. Lihat tuh. Jadi kalau harga X naik, negara itu, misalnya ini senjata nih, katakanlah X itu senjata, ini Rusia misalnya negaranya. Kalau kita apalah, kelapa sawit atau batu bara, kita Indonesia, harga batu bara naik, kita memproduksi batu bara sebanyak X4. Sementara kita di dalam negeri hanya butuh X3, Y3 ya, X3. Ya. Nah, X3 kita hanya butuhnya batu baranya. Sekarang kalau katakanlah Y apa ya? Apa ya bagusnya ya kalau Y? Kalau X batu bara, Y apa bagusnya Indonesia? Barang apa yang impornya butuh impor banyak? Oh, gandum lah ya. Karena kita juga produksi mie instan ya. Ya, gandum lah misalnya, gandum. Nah, perhatikan.
karena harga batu bara naik, ya, posisi pertama dulu ya, posisi pertama. Posisi pertama, ketika harga batu bara masih biasa-biasa aja, masih normal aja, itu adalah produksi batu bara X1, produksi gandum kita ada produksi nggak ya? Nggak ada pula ya. Apa yang kita ada, ya? Coba yang sangat dekat dengan kesejahteraan kita, produknya. Apa ya? Jasa juga boleh. Apa coba cari apa yang kalau dia meningkat kesejahteraan kita meningkat barang itu. Kalau kain kita udah banyak lah ya, kain produksi kain apa sandang, pangan, papan. Mobil aja, mobil. Ya, Y mobil, X batu bara ya. Nah, posisi pertama produksi batu bara kita di X1. Mobil kita produksinya di Y1. Perhatikan, Y1 mana? Y1. Nah, itu mobil ya. Sekarang, karena harga batu bara naik di pasar internasional, wah kita memproduksinya sampai X4. X4, ya kan? Nah, X4. Kita korbankanlah produksi mobil kita turun ke Y4 karena kita kerahkan semua tenaga kerja, investasi apa semuanya ke X4. Sehingga produksi mobil turun ke Y4. Ya. Nah, turun ke Y4. Oke? Tidak masalah karena kita bisa produksi batu bara ke X4. Ya, perhatikan. Paham sampai di situ? Paham? Paham, Pak. Wah, sementara kita hanya butuh batu bara itu di dalam negeri, ya, itu kita hanya butuh sebanyak X1 atau X3. Sebanyak X3 ya. Nah, sebanyak X3 itu sudah naik kesejahteraan kita tuh. Tadinya kan cuma X1 produksi batu bara kita. Kita produksi X4. Ya. Nah, kita masih bisa mendapat tambahan batu bara untuk produksi ataupun konsumsi dalam negeri sebanyak X3. Nah, sebanyak X3. Nah, X3 ke X4 batu bara itu kita ekspor. Karena kita nggak butuh. Kita ekspor X3 ke X4 batu bara. Lihat tuh batu bara tuh kita ekspor dari X3 ke X4. Tunjuk, Franz. Dari X3 ke X4 tuh kita ekspor. Hasil ekspornya kita beliin ke mobil. Sehingga mobil kita bisa dapat tambahan mobil dari Y3 ke Y4. Itu. Ya. Nah, itulah sederhananya contoh bahwa kalau kita berfokus kepada barang yang kita bisa hasilkan banyak, artinya memang itu keunggulan kita. Kayak kita kan ini batu bara, sawit. Nah, kita berfokus ke situ. Nah, kalau harganya naik di pasaran internasional, wah enak. Hasil ekspor bisa kita beliin untuk barang-barang lain yang bisa mensejahterakan kita. Ya, nah itu. Tapi kalau kita tidak berdagang dengan dunia internasional, cobalah lihat di situ. Kalau kita tambah ekspor kita ke X4, mobil kita opportunity cost-nya kan mobil tuh. Yang Y itu mobil turun ke E4, lah kita nggak bisa jual ke luar negeri. Ya udah, nggak ada dapat apa-apa kita, nggak bisa kita jual. Ya, nah, karena itu tidak ada negara yang tidak terbuka lagi ya. Nah, yang namanya Korea Utara, yang namanya Kuba itu juga masih tetap berdagang mereka. Namanya aja negara tertutup, tapi tetap berdagang. Ya. Itu. Jadi
ini secara sederhana bisa kelihatan akibat berdagang, ya, akibat kita ini terbuka, kita bisa semakin sejahtera. Oleh itulah sebabnya dunia itu menganggap liberalisasi, ya, atau globalisasi itu menguntungkan. Nah, makanya teori ekonomi, ilmu ekonomi selalu meminta atau bukan hanya menyarankan, selalu mendorong terjadinya globalisasi dan liberalisasi. Ya. Tapi ada resikonya. Resikonya itu enggak, yang paling gampang itu adalah tenaga kerja itu tidak mobile, artinya orang nggak gampang tukar keahlian. Misalnya, dia buruh batu bara, mana bisa dia kerja di pabrik mobil? Gampang aja pindah gitu, nggak bisa ya. Nah, contoh lah, jangankan jauh-jauh lagi. Misalnya, dia petani apa? Petani padi. Pindah dia menjadi petani palawija aja susah. Ya kan? Nah, itu kelemahannya. Jadi, faktor labor itu tidak mudah untuk berpindah ladang atau berpindah profesi ya. Orang teknik juga gitu. Orang yang jago di bidang perminyakan enggak bisa pindah begitu aja menjadi jago di bidang industri mobil, ya. Nah, ini diasumsikan bahwa perpindahan keahlian itu tidak sulit, ya. Mungkin dalam skala banyak bisa dilakukan sebagian, ya. Nah, itu intinya seperti itu. Pasti tidak paham, ya. Karena itu mata kuliah ini, mata kuliah perdagangan internasional ini ingin menunjukkan bahwa semakin globalisasi, semakin liberalisasi, ya kan, dunia semakin makmur. Itu kenyataannya juga ya, karena tadi itu salah satunya adalah manusia itu tidak gampang pindah-pindah kerjaan, ya. Nah, kecuali kalau semua manusia itu belajar meta learning. Kalau belajar dia meta learning, nah, gampang dia pindah-pindah kerjaan tuh, ya. Nah, karena dia mempunyai kemampuan belajar. Manusia nggak begitu, nggak semuanya begitu. Karena dia hanya bisa itu aja. Untuk pindah ke bidang baru dia nggak bisa. Kebanyakan begitu manusia itu. Nah, di negara maju sudah mulai ada apa itu? Jadi apa namanya? Antara spesialisasi dan generalisasi itu dibalancekan. Yang hanya spesialisasi aja itu aja bisanya itu susah ya. Itu sama dengan misalnya kalau kita binatang, misalnya dia hanya makan satu ini aja, satu mangsa aja. Ketika mangsanya habis, dia juga habis. Apa contohnya tuh? Ada satu binatang makhluk yang dia cuma bisa makan itu aja, nggak bisa dia makan yang lain. Apa contohnya tuh? Nah, begitu makanannya tuh habis, dia juga habis karena dia nggak bisa makanan yang lain. Rumput, kambing. Ya. Nah, tapi kalau kayak manusia, dia bisa makan apa aja, semua dia makan, ya kan? Sehingga dia bisa bertahan, tidak punah dia. Nah, itu resiko spesialisasi, trade off antara spesialisasi dan generalisasi. Ya. Oke. Gampang kan menjelaskannya? Ya. Nah, nanti kamu ulang lagi, Franz, penjelasanmu tadi. Kalau kamu mau ulang lagi dengan lebih benar, ya, kamu saya tambah lagi PIN-nya. Baik, Pak, siap. Semua pun begitu. Semua siapa yang mau menjelaskannya, saya beri PIN, ya.
Tapi enggak ada semangat nampaknya. Udah saya tekan-tekan malah bukannya naik ke atas, saya tekan malah makin ke bawah. Ketika saya tekan-tekan ini sulit, malah makin bukannya terpacu, malah makin keok. Saya udah bilang ini sulit. Oh, makin parah anunya, makin terbenam dia. Saya padahal tujuannya kalau saya bilang ini sulit, kalian tuh terpacu gitu. Saya tekan-tekan ini pelajaran SMP, ya memang kenyataannya ini pelajaran SMP harusnya kalian terpacu. Buset dah. Masa ini pelajaran SMP saya nggak bisa, kan gitu harusnya. Ya kan? Membaca-baca kurva ini kan pelajaran SMP. Buset, saya nggak bisa, saya mahasiswa. Sebentar lagi sarjana. Kok saya nggak bisa? Malah bukan terpacu, tapi malah makin down kalian saya lihat. Ya, ya. Rido, hilang. Rido, Ya, Pak. kamu makin down kan? Mana kameranya Rido? Kameranya error, Pak. Kamu makin down, saya gituin. Kemarin saya bilang pecah kepalamu makin down. Hah? Rido, Ya, Pak. makin down enggak? Sedikit, Pak. Harusnya ya terpicu. Iya ya Pak, kok itu saya nggak bisa ya. Wah, harusnya kamu terpicu gitu ya. Tapi ya mungkin saya agak salah juga strategi saya. Ini gampang. Saya gitu-gitu, nah ini gampang. Nggak usah saya tekan-tekan. Oh ini pelajaran SMP. Ya memang kenyataannya di pelajaran SMP, tapi harusnya ya nggak usah saya gituin. Saya bilang sama Rido, kalau kamu ini bisa mumet kepalamu, bisa pecah kepalamu, itu udah kelewatan mungkin saya ngomongnya ya. Tapi tujuannya adalah, masa iya ini, gitu, masa iya ini sulit, itu loh, maksudnya ke situ. Ya, oke. Sekarang 2120. Sekarang kembali ke gambar 31. Gambar 31. Rido, buka gambar 31 ya. Nggak apa-apa. Ya, Rido, atau Rido aja. Rido, kamu buka gambar 31. Rido, bisa nggak? Gambar yang di grup mana ya, Pak? Gambar di buku ya, di buku Krukman. Kalau yang dibuat kemarin, Pak? Hah? Ini, oke. Ini pizza donat. Nah, itu. Nah, sekarang berapa opportunity cost-nya donat, Rido? Berapa opportunity cost-nya donat? Ini kita masih PPF-nya garis lurus. Itu PPF ya, bukan PVF. PPF. Ya. Nah, ini kamu bikin tugas diri dong. Kenapa kamu nggak kumpulin? Rido? Iya, Pak. Iya, Pak. Belum Kenapa kumpul, nggak? Pak. Hah? Iya, Pak. Belum dikumpul, Pak. Kamu nggak dikumpul, mana dapat pin kalau nggak dikumpul? Kumpul aja. Nah, saya kasih pin lah. Kamu kan dapat pin, kamu mau bekerja. Sekarang saya tanya, berapa opportunity cost-nya donat?
Hah? Berapa pizza? Opportunity cost-nya donat? $500, Pak. Ya, per satu unitnya, per satu unitnya. Oh, Per satu unit. Berapa? pizza 2, Pak. Donat, opportunity cost-nya donat, berapa pizza? Setengah. Ridho, 500. itu kalau udah di satuan 1.000, sekarang satuan 1 aja. Satu donat, kamu memproduksi satu donat, berapa banyak pizza yang dikorbankan? Hah? Setengah. Setengah, Pak. Iya, jadi opportunity cost itu dalam satuan unit. Ya. Nah, jadi opportunity cost satu unit donat itu adalah setengah pizza. Sekarang opportunity cost pizza. Berapa? 2 donat, Pak. 2 donat. Udah. Apa susahnya opportunity cost itu? Sekarang kamu ganti ya, Anda kan ganti pizza itu siapa ya? Gantilah pizza itu. Apa bagusnya ya untuk anak-anak muda sekarang ini? Coba ganti pizza dengan donat itu 2 pilihan. 2 pilihan ya. Coba ganti sambil main-main. Coba ganti. Untuk anak muda sekarang. Semua coba ganti. Franz, apa kamu ganti? Coba. Fran, Ya, Pak. coba ganti. Semua ya. Kamu apa kamu ganti? Pizza sama donat. Apa Kamu ya? ganti apa? Handphone mungkin, Pak. Hah? Nonton dengan makan bakso lah. Contoh, nonton dengan makan bakso. Pizza kamu ganti nonton, makan bakso, donat kamu ganti makan bakso. Nah, apa opportunity cost-nya makan bakso? Nonton. Jadi kamu kalau kamu traktir siapa namanya, si Siti ya, Siti nama perempuan kan? Kalau kamu traktir si Siti makan bakso ya nggak jadi nonton. Nontonnya dikurangkan kan gitu. Ya, ya. Si Wulan, kalau si Wulan apa bagusnya tuh? Si Wulan. Cari aja lah. Nah, saya mau cari yang lucu-lucu supaya kalian nangkapnya gampang gitu ya. Tapi ini aja pun sudah gampang kan. Nah, seperti tadi bilang Rido, kalau mau memproduksi satu donat terpaksa dikorbankan setengah pizza. Ya. Kalau kamu ingin memproduksi 1.000 donat, berapa banyak pizza yang dikorbankan Rido? 500, Pak. Hah? Berapa? Berapa Rido? 1.000 donat ya, Pak? Nggak ada, Pak. Ya, berarti kamu nggak bisa lagi bikin pizza. Ya kan? Iya, Pak. Habislah sudah kamu bikin donat. Tapi kalau kamu bikin donat 400, berapa banyak sisa pizza yang masih bisa kamu buat? 300, Pak. 300. Iya, Pak. Ya. Kalau kamu, perhatikan ya, kalau kamu bikin donat 900, berapa banyak pizza yang bisa kamu buat? 50, Pak.
50 ya. Kenapa begitu? Karena pizza hitungannya 2, Pak. Jadi sisa 100 dibagi 2, Pak. Ya. Ya. Itu karena kan terbatas ya. Jadi misalnya kamu punya jam kerja 1000 jam kerja. Contoh ya, 1000 jam kerja. Kamu membuat donat itu 1 jam, 1 donat dan 1 donat, ya kan? Berarti kalau bikin pizza, 1 jam berapa pizza? Hah? Ridho, Gimana, Pak? kamu katakanlah punya 1000 jam, 1000 sumber daya, 1000 jam lah ya, untuk memproduksi pizza ataupun donat. Nah, sekarang untuk bikin 1 donat kamu butuh 1 jam. Iya, Pak. Makanya nah, kalau bikin pizza kamu berapa jam tuh? 2 jam, Pak. Hah? 2 2 jam, jam. Pak. Ah, 2 jam. Ya kan? Nah, jadi kalau kamu pakai seluruh jam kerja kamu untuk memproduksi pizza, kamu bisa dapat berapa pizza? 500, Pak. 500. Habis itu sudah sumber daya kamu. Iya, Ya, 1000 jam, Pak. ya, habis modal kamu bikin pizza dapat 500 pizza. Masih bisa kamu bikin donat? Tidak bisa, Pak. Nah, enggak bisa lagi karena udah habis bikin pizza 500. Ya, tapi kalau kamu bikin pizzanya cuman 400, masih ada sisa modal kamu ataupun sumber daya kamu ataupun jam kerja kamu. Masih bisa kamu bikin donat 200. Paham? Paham, Pak. Nah, itu namanya opportunity cost. Yang dikorbankan kan berapa banyak yang kita korbankan karena kita perlu untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Ya, itu opportunity cost. Karena dalam hidup ini kan gitu. Waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas, apa semua serba terbatas. Kita lakukan sesuatu hal, pasti ada yang kita korbankan. Nggak bisa dua-duanya, karena kita punya keterbatasan. Makanya itu disebut production possibility frontier, garis batasnya, garis batas kemampuan kita. Ya, nah, ya kan? Macam mana? Misalnya Ridho udah berkunjung ke rumah si Dina, tapi sekaligus berkunjung juga ke rumah si Devi. Mana bisa? Pasti ada yang dikorbankan, ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi kamu pilih mana, Dina atau Devi? Hah? Dina, Pak. Hah? Dina, Pak. Ya itu anunya aja ya. Saya nggak tahu seperti apa si Dina si Devi itu kan. Oke lah. Oke, ini sekali lagi gambar yang seperti ini kalian cek di buku sekolah SMP. Kalian cek. Pasti ada gambar-gambar yang begini. Ya, apalagi di SMA. Cobalah cek-cek buku pelajaran mereka. Pasti ada. Ya, karena ini juga bisa dipergunakan untuk macam-macam lagi yang lain, bukan hanya garis batas produksi. Kurva indifferent pun bisa buat seperti ini. Ya kan? Nah, kalau kurva indifference tadi 400 pizza dengan 200 donat sama puasnya dengan 300 pizza dan 400 donat. Atau dengan 50 pizza dan 900 donat itu sama puasnya. Makanya disebut indifference. Dia bisa seperti itu juga. Nah, sekarang kalau dia dibuat cembung, dibuat cekung, itu karena ada hukum yang semakin berkurang. Apapun lah di dunia ini, semakin berkurang. Kalau kita tambah, semakin berkurang apanya, baik produktivitasnya maupun misalnya kenikmatan konsumsinya. Ya, makanya kurvanya bisa cembung, bisa
melengkung, bisa cekung. Nah, dalam dunia nyata itu lebih realistis daripada garis lurus seperti ini. Ya kan? Misalnya kamu minum gelas pertama, tingkat kepuasan kamu pasti katakanlah 10. Minum kamu gelas kedua itu enggak menjadi 20, pasti turun sedikit. Entah 19, entah 18. Minum gelas ketiga juga gitu. Ya. Itu secara teoritisnya. Memang ada juga, misalnya kamu minum vodka, gelas pertama sih biasa-biasa, gelas kedua makin naik. Tapi tetap ujung-ujungnya pasti ada. Kamu batasnya, habis itu dia turun. Ya, begitu juga kemakmuran apa semua, produksi apa semua, kehidupan ini begitu. Ya, kayak misalnya France. Ya, bini pertama 10 kepuasannya, bini kedua dia mungkin agak naik jadi 22, tapi bini keempat, bini kelima, bini keenam, saya tengok dulu wajah France ini. Ya, menurun. Malah bisa-bisa dia tepar dia bini yang ke-10. Ya kan? Nah, itu contohnya ya. Jadi semua di dunia begitu berlaku. Oke. Nah, sekarang gambar 33, langsung gambar 33. Gambar 33. Ada dibikin Ridho? Gambar 33. Ridho. Bikin nggak gambar 33, Ridho? Belum, Pak. Nah, oke, sekarang tolong tampilkan gambar 33 dari buku Krukman. Cepat, nih waktu udah mau habis. Kita habis selesai jam berapa, Franz? 10 menit lagi, Pak. 10 menit lagi, oke. Nah, ini juga gambar ini ya, nggak ada repot-repotnya. Yang repotnya di sini adalah dia rasio ya. Nah, ordinat itu rasio harga cheese dan keju, cheese dan wine, cheese dan wine. Nah, itu rasio harganya. Yang ordinat, yang absis itu rasio kuantitas. Kuantitas cheese per kuantitas wine di kedua negara itu digabung ya. Nah, itu. Nah, kalian perhatikan itu. Kalau seandainya ya kalau yang gambar yang pertama tadi aja 31 tuh kalian sudah bingung, apalagi gambar 33 ini. Ya. Nah, soal nomor 3 UTSAE yang wajib itu kalian harus sampai kepada gambar ini. Harus sampai kepada menggambarkan gambar 33 ini. Ya, dengan angka-angkanya. Nah, sekarang misalnya lihat tabel gambar 33 itu. Lihat tabel gambar 33, lihat tabelnya. Tabel bukan di situ, tabel di soal UTSAE. Bu, direbus. Ya, so ya. Mana? Ya. Itu dia. Siap, nanti ke itu ya, ke gambar 33 lagi ya, Franz. Nah, sekarang kasusnya, lihat harganya tuh, harga. Kasus A, harga cheese 10, harga wine 14. Itu berapa itu? Kalau cheese per wine berapa? Berapa itu?
10/14. Ya kan? Atau cash D lah, cash D. Cash D harga cheese 6, harga wine 1. Berarti berapa rasionya? 6. Ya kan? Berarti itu 6. Kalau cash C cheese 6, wine 4. Berarti rasionya berapa itu? Rasionya 1,5 ya. Ya kan? Rasionya 1,5. Nah, itu namanya. Jadi yang menjadi titik-titik di ordinatnya gambar 33 adalah rasio harga ini. Ya. Tapi ini beda ya. Saya yang menunjukkan rasio. Karena ini setiap case satu gambarnya ini. Setiap case satu gambarnya. Gambar 33 tadi itu, kalau kalian bikin case A, case B, case C, berarti 4 gambar dia. Sekarang kita ambil aja case D misalnya. Case D. Perhatikan ya, catat di situ case D 6 dengan 1, cheese dan wine 6. Berarti rasionya 6. Oke. Terus lihat di situ berapa ininya. Nah, untuk bikin 1 unit keju, home butuh 3 jam. Untuk bikin 1 unit keju, foreign butuh 5 jam. Ya kan? Nah, untuk bikin wine, negara home 2 jam. Ini kalian bikin anunya aja dulu, nanti kalian gampang. Buat dulu gambar yang tadi seperti Rido bikin. Dengan ketersediaan tenaga kerjanya, di negara home 2.400, di negara foreign 800. Berarti itu ada dua gambar, ataupun kalau kalian membuat dalam 1 gambar bisa itu. Jadi gambar 31-nya ada 2 tadi seperti yang dibuat Rido, ada 2 gambarnya. Nah, tapi bisa juga kalau kalian kreatif, kalian bikin dalam 1 gambar bisa. 2 garis PPF-nya. Nah, tapi kalau kalian mau pisahkan boleh. Ini aja dulu deh. Kan kalian sudah, ini berapa menit lagi, Fran? Habis pula waktu ya. Ya, bikin aja dulu gambar 31, 32 untuk, dan gambar 31 dan gambar 32 ya, untuk case D aja. Ya, ataupun kalau mau dua-duanya case sekalian. Nah, paham? Setelah kalian buat gambar itu, ya, kemudian dengan tabel harganya, kalian coba-coba aja dulu membuat gambar 33. Oke? Nah, minggu depan satu lagi, minggu terakhir kita bahas. Tapi kalian kerjakan dulu. Kalau enggak kalian kerjakan, ya enggak akan mengerti kalian. Dikerjakan. Paham? Paham? Pak, berarti dari case D ini kita bikin gambar 31 dulu ya, Pak ya? Ya, gambar 31 dan gambar 32 itu sama itu. Gambar 31 dan gambar 32-nya. Kalau home-nya gambar 31, foreign-nya yang 800 itu gambar 32. Kalau kalian kreatif, bisa 1 gambar itu. Oke, Pak. Nah, kalau kalian kreatif. Jadi buat gambar 31 untuk home, gambar 32 untuk foreign dengan angka-angka case D itu. Ya, dengan case D itu. Nah, kalau gambar 31 dan 32-nya itu harga belum berpengaruh di situ, belum nampak. Harga itu baru nampak di gambar 33. Paham? Paham? Ya, Pak. Nah, jadi buat minggu depan pun mungkin kita ambil waktu beberapa menit sebelum nanti kita tuntaskan di minggu terakhir. Karena dia soal ujian ini, soal ujian UTS. Ya, soal nomor 3 ini kalau tidak kalian kerjakan, tidak akan saya nilai. Tidak mungkin kalian bisa ngerjakan soal UTS, karena soal UTS dasarnya ini. Dia nanya-nanya lagi soal ini nih, di soal UTS itu. Ditanya-tanya lagi sama dia ini semua. Ya, kalau kalian tidak kerjakan, ya mana mungkin bisa. Ya, Rido saya yakin tidak bisa dia itu. Dia bikin gambar 31, 32, lanjut. Ini pakai tangan dia 5 menit selesai itu. Sama si Rido itu.
Ya, selesai itu. Tinggal gambar tiga-tiganya mungkin dia yang masih bingung. Semua, apalagi kalian yang belum bikin gambar tiga-tiganya. Tapi coba dulu buat gambar tiga-tiga itu. Oke? Anak pagi udah ada yang mulai bisa loh. Ya. Oke. Kayaknya wajah-wajahnya udah ini apa namanya? Aduh, ini sekolah apaan ini? Kuliah apaan ini ya? Kalau saya perhatikan lah, Marsha, Rindu, Wulan, Mega, apalah sekolah kayak gini nih, ya enggak? Ah, ya Rindu, Ya, Pak. iya kan? Tapi begitulah ilmu ekonomi. Mau diapain lagi? Ngapa kamu kemarin pilih ilmu ekonomi? Ah, Marsha, kenapa pilih fakultas ekonomi, Marsha? Ah, mau bisa berdagang? Ya itu kalau mau bisa berdagang harus anu ya, apa namanya? Harus bisa hitung-hitungannya harus mantap. Kalau enggak rugi terus nanti. Kalau nggak bisa ini hitung-hitungannya ya. Mega, oke. Kalian berusaha aja sebaik mungkin, jangan khawatir kalau itu tetap saya hargai ya. Saya akui ini sulit. Kalau kalian tidak punya basic itu sulit. Tapi kalau kalian menunjukkan kemauan, ya tentu dihargai lah. Ya itu kan karena dulu waktu sekalian di SMA kan kalian di kantin aja kerja kalian, ya kan? Iya Rindu. Pas pelajaran nggak masuk, Pak. Izin, Pak. Iya, dia datang ke sekolah tapi nggak nyampe ke dalam kelas, ke kantin dia. Ini kayaknya iya nih, Marsha, Rindu ini, Wulan apalagi nih. Ah, Mega, ya. Dulu cuma sampai di kantin ya. Mega, di kantin nunggu si itu pula tuh. Nunggu seseorang, iya Mega. Ya harus digurau-gurauin ya kalian ini. Oke lah. Pak, Ayo. izin nanya, Pak. Berarti untuk minggu depan nggak ada assignment ya, Pak ya? Ah, Untuk minggu depan ini berarti kita tidak ada tugas ya, Pak ya? sama itu tadi ya apa yang saya katakan Yang soal UTS 3 itu kan Bapak bilang di minggu berikutnya, Pak. soal nomor 3 HE itu. Ya, di minggu Ya, berikutnya kan, Pak. nomor 3 HE kerjakan. Kemudian buat penjelasan yang video single country gain from trade itu sebisanya 2. ya. Satu lagi nanti saya kirim ada satu video lagi yaitu tentang bea cukai ya, tentang cukai, tentang pajak impor. Nah, itu nanti juga sama. Siapa yang bisa menjelaskan ini lebih gampang sebenarnya ya. Siapa yang saya lebih menjelaskan nanti saya sediakan lagi pin. Oke. Oke, Pak. 3 ya, Pak ya? Ada 3, tapi yang video yang ini belum saya kirim ya, video tentang pajak impor ya. Baik, Ingat Pak. Kak, itu juga sederhana ya. Lebih sederhana lagi daripada single country gain tadi. Ya, nah itu nanti bisa ditunjukkan bagaimana pajak menghalang-halang impor itu, artinya menghalang-halang globalisasi atau liberalisasi itu merugikan dunia gitu loh. Merugikan negara, dunia semuanya terugikan. Itu nanti saya kirim ya, malam ini juga saya kirim. Ingatkan saya kirim. Baik, Pak, siap. Oke, kalau gitu silakan apa? Silakan screenshot. Mana saya itu? Nah. Saya pakai kaos nih, ini aja lah. Panas. Screenshot dan doa. Kalian kerjakan ya. Kalau kalian kerjakan, saya teriak-teriak ini rugi aja. Saya teriak-teriak ini nggak ada gunanya. Sebisanya aja ya, supaya jalan juga kalian tuh apa namanya, logika ekonomi kalian tuh jalan gitu loh. Minimal itu aja dulu.
Walaupun kalian tidak berhasil, tidak dapat banget, tidak masalah. Logika ekonomi kalian itu jalan. Itu tujuannya. Kerjakan ya. Kalau tidak kalian kerjakan, ngapain saya capek-capek ini teriak-teriak nih. Kering kerongkongan saya dibikinnya nih. Ya. Oke. Sudah? Screenshot, doa. Baiklah teman-teman, kita akhiri pembelajaran malam ini. Marilah kita berdoa dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima alamtana lazi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami manfaat untuk kami, dan tambahlah ilmu kami segala bagi Allah dalam setiap kondisi. Amin. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tolong screenshotnya yang saya tidak kelihatan baju kau saya itu ya. Screenshotnya, pilih ya, pilih jangan sampai nampak baju kau saya. Oke? Oke, Pak. Oke. Semangat, don't worry, tunjukkan aja semangat, saya sudah bisa menghargai kalian. Tapi kalau kalian melempem, tidak ada semangat, ya gimana lagi ya, tidak jalan apa kita, pendidikan kita berarti. Oke, sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Do, jangan lupa rekaman ya, rekaman. Baik, Pak.